Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afif Satrio Wicaksono dari kelas T4H dengan NIM 233140707111044. Di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma algoritma kriptografi MD5. Oke, di sini saya baca M5 atau singkatan dari fungsi hash kriptografik yang dirancang oleh Ronald Rivers pada tahun 1991 sebagai pengganti dari MD4. MD5 mengubah data dengan ukuran sembarang menjadi sebuah nilai hash berukuran tetap, yaitu hash value 128 bit atau 32 karakter heksadesimal. Dengan menggunakan MD5, sebuah message digest yang unik dapat dihasilkan dari setiap set data, menjadikannya alat yang berguna dalam berbagai aplikasi digital. Fungsi dari MD5 yaitu yang pertama, verifikasi integritas data, yang kedua yaitu penyimpanan kata sandi, yang ketiga yaitu pembuatan tanda tangan digital, lalu yang keempat yaitu autentikasi pesan. Lalu cara kerja algoritma MD5 ini yaitu yang pertama adalah melakukan padding pada data input. Tujuan padding adalah untuk memastikan bahwa panjang pesan setelah padding menjadi kongruen dengan 448 modulo 512. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Tambah bit 1, penjelasannya yaitu tambahkan 1 bit 1 ke akhir pesan asli. Ini menandakan bahwa akhir pesan asli telah dimulai. Maka yang kedua yaitu tambah bit 0. Tambahkan bit 0 hingga panjang data menjadi 64 bit kurang dari kelipatan 512 bit. Lalu yang ketiga yaitu tambah panjang asli. Tambahkan panjang asli pesan dalam bentuk 64 bit integer di akhir data yang dipadati. Lalu langkah yang kedua yaitu appending the length. Setelah padding, panjang dari pesan asli ditambahkan ke akhir data yang dipadati sebagai nilai 64 bit. Ini memastikan bahwa panjang pesan asli masih dapat dilacak meskipun data telah dipadati, sehingga algoritma MD5 dapat memproses data secara benar. Lalu langkah selanjutnya yaitu initializing variable. MD5 menggunakan 4 variabel 32 bit yang diinisialisasi dengan nilai konstan tertentu. Variabelnya yaitu sebagai berikut. Lalu untuk proses selanjutnya yaitu processing in 512 bit blocks. Data yang sudah dipadati dibagi menjadi blok-blok 512 bit. Setiap blok dipecah menjadi 16 bagian, masing-masing berukuran 300 masing-masing berukuran 32 bit. Blok-blok ini kemudian diproses satu persatu dengan melakukan serangkaian operasi pada setiap bagian. Lalu ada main loop, yaitu bagian inti dari algoritma MD5, yaitu loop utama ini, yang melibatkan 4 fungsi nonlinear, F, G, H, dan I, dan 4 rode transformasi. Setiap fungsi memproses 3 kata 32 bit
dan menghasilkan output 32 bit. Berikut adalah deskripsi setiap fungsi dari ronde. Setiap ronde melibatkan serangkaian operasi bitwise, penambahan modular, dan rotasi kiri. Hasil dari setiap operasi digunakan untuk memperbarui variabel A, B, C, dan D dengan menggunakan kata dari blok dan konstanta yang dihasilkan dari fungsi sinus. Lalu yang terakhir, setelah semua blok 520 setelah semua blok 512 bit diproses, nilai akhir dari variabel A, B, C, dan D digabungkan untuk menghasilkan hash akhir. Nilai 128 bit ini adalah hasil akhir dari algoritma MD5 yang mewakili hash dari pesan input. Berikut adalah contoh implementasinya. Di sini saya sudah ada program untuk hash dari original message ke MD5 dan SHA-256. Langsung saja kita coba run. Di sini kita coba input teksnya Afif 123456. Lalu di sini muncul hasil dari hash MD5 dan SHA-256. Lalu kita coba kita compile di deskriptor. Nah, di sini output yang dihasilkan yaitu Afif 123456 sesuai dengan teks yang dihash. Hal ini juga menunjukkan bahwa kriptografi dapat membuat jaringan. Nah, Oke, baik, sekian penjelasan dari saya tentang MD5 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.